Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi PAUD Angkatan 2019, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak. Saya akan menguraikan beberapa poin penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang pertama, apa itu pemenuhan dan perlindungan hak anak? Yang kedua, pelaksana pemenuhan dan perlindungan hak anak. Dan yang ketiga, pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam berbagai bidang. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi. Sehingga perlindungan harus terpenuhi. Pemenuhan dan perlindungan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Upaya pemenuhan perlindungan hak anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Pemenuhan dan perlindungan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya hak anak yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, hak sipil dan kebebasan, dan yang kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang keempat, hak pendidikan, pemanfaat waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir, hak perlindungan khusus. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pelaksana pemenuhan dan perlindungan hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi, menjaga, dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajibannya yang dibebankan oleh hukum. Menurut Ahmad Kamil, tahun 2018, perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Negara dan pemerintah merupakan salah satu pelaksana pemenuhan dan perlindungan hak anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dalam turut memenuhi hak anak tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa. Dengan kata lain, negara dan pemerintah tidak mendiskriminasi anak. Selain itu, negara dan pemerintah juga wajib untuk memberikan sarana dan prasarana yang dapat terpenuhinya hak anak. Yang kedua yaitu masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya, melaporkan adanya tindakan pelanggaran terhadap perlindungan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, komisi perlindungan anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Yang terakhir adalah orang tua. Orang tua menjadi peran utama dalam penyelenggaraan pemenuhan perlindungan anak. Orang tualah
orang pertama yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu sejak anak dalam kandungan. Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhnya ekspresi hak seorang anak dimulai dari lembaga terkecil, yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak seorang anak dan lingkungannya. Namun, tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya. Poin terakhir yaitu pemenuhan dan perlindungan anak dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang agama. Kita ketahui bahwa agama merupakan hak asasi yang paling pribadi. Oleh karena itu, setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Sementara itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Pemenuhan perlindungan anak dalam memeluk agamanya tersebut dapat dilakukan dalam berbentuk pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman agama bagi anak. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Jaminan kesehatan sebagai salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, terutama terhadap anak, yaitu butuh pertumbuhan atau perkembangan hidup yang sehat dalam mencapai umur dewasanya. Jika pemenuhan kesehatan hak anak bisa terpenuhi dengan baik, maka hal ini akan menunjang anak untuk hidup lebih baik. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dari dalam kandungan sampai anak lahir. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Hak anak dalam bidang pendidikan ini pada dasarnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan perlindungan anak dalam bidang pendidikan ini, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat yaitu bidang sosial. Pemenuhan dan perlindungan anak dalam bidang sosial dapat diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan dan perawatan tertentu, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Pemeliharaan dan perawatan anak terlantar menjadi tanggung jawab dan kewajiban masyarakat, tetapi dapat juga dilakukan oleh lembaga masyarakat. Yang kelima yaitu bidang administrasi. Salah satu unsur pemenuhan hak anak dalam bidang administrasi kependudukan antara lain memiliki nama dan identitas kebangsaan, serta memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran merupakan percatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Yang terakhir atau yang keenam yaitu bidang perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan bidang perlindungan khusus di sini yaitu pemenuhan dan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan-keadaan khusus, seperti anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak kekerasan fisik, anak penyandang cacat.
Perlindungan khusus ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan lembaga negara lainnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.